Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan kembali lagi membahas materi mengenai soal-soal persiapan Olimpiade Fisika tingkat kota Tasikmalaya, insya Allah. Oke, pembahasan yang selanjutnya di sini ada soal mengenai gerak parabola ya teman-teman. Jadi kalian coba tim fisika dilihat soalnya yang sudah saya share. Di sini ada suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikalnya 9 meter per second, maka sudut kecepatan tersebut sumbu horizontalnya adalah 60 derajat. Jika besar komponen kecepatan arah vertikalnya adalah 3 meter per second, maka besarnya sudut kecepatan tersebut terhadap sumbu horizontal adalah. Nah, ini kita harus mengetahui konsep dasar pada gerak parabola. Nah, sebelum masuk pada konsep gerak parabola itu sendiri, kalian harus bisa menggambarkan bentuknya seperti apa. Nah, saya sudah istilahnya sudah mempersiapkan gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada sumbu Y dan sumbu X, di mana awal mulanya itu memiliki kecepatan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Lalu dengan sudut 60 derajat, maka kecepatan vertikalnya adalah 9 meter per second. Jadi yang sudah diketahui di sini adalah oke, sebentar ya. Sebentar, oke. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah sumbu horizontal atau sudut dari sumbu horizontalnya itu adalah 60 derajat. Berarti ini adalah theta A. Kenapa saya sebutkan theta A? Karena dalam soal ini ditanyakan pula sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal pada saat kecepatan arah vertikalnya 3 meter per second. Jadi di sini ada perbandingan ya teman-teman, ada theta A dan ada theta B, di mana theta A-nya ini sudah diketahui, yaitu 60 derajat. 60 derajat ini mengakibatkan terjadinya kecepatan vertikal Y sama dengan 9 meter per sekon. Vertikal kan ke atas, secara otomatis kalau ke atas berarti sumbu Y. Nah, makanya saya tulis VAY. Oke, setelah itu theta B-nya itu ditanyakan pada kecepatan vertikalnya itu adalah sebesar 3 meter per sekon. Nah, di sini konsep dari gerak parabola bahwa pada sumbu X itu mengalami yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan adanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian ingat-ingat kembali kalau GLB rumusnya bagaimana, bahwa S sama dengan V dikali dengan T. Itu hanya satu rumusnya saja, teman-teman. Nah, setelah itu kalau GLBB itu ada 3 rumus. Nah, kalian coba cari ataupun kalian sudah tulis, pernah catat, kalian buka lagi rumus-rumus apa saja yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Bahwa gerak lurus berubah beraturan itu ada dua teman-teman, ada dipercepat dan ada diperlambat. Oke, karena di sini yang diketahui itu adalah berapakah sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal, maka
pada saat yang ditanyakan adalah sumbu horizontal, secara otomatis kalian akan membayangkan bahwa gerak parabola terhadap sumbu horizontal itu termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Sehingga antara kecepatan sumbu horizontal di titik di titik A, kecepatan horizontal di titik A itu akan sama dengan kecepatan horizontal di titik B. Jadi kalau GLB kan namanya GLB, kecepatannya pun konstan, sehingga percepatannya sama dengan 0. Alhasil, dari titik A, yaitu VAX, itu akan sama dengan VBX, yaitu kecepatan horizontal di sumbu B. Oke, bagaimana cara kita mencari VAX, sedangkan yang diketahui adalah theta A dan VAY. Nah, kalian lihat di sini gambar dari vektor kecepatan di titik A. Kalau misalkan kalian lihat sini, kalian bisa membayangkan segitiga siku-siku. Oke, di mana segitiga siku-siku yang ini merupakan VAX, bagian yang horizontal, garis horizontal, yang vertikalnya itu adalah VAY. Sedangkan yang sisi miring itu adalah VA. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kita akan melihat ini bisa, oke, mohon maaf. Bisa dilihat di sini, kalau misalkan kita balikan ya bisa saja seperti itu. Jadi, oke, sebentar ya. Oh ya, dan yang ini itu adalah theta A-nya. Oke, theta A-nya ini yang ini. Nah, sehingga kita bisa pakai rumus trigonometri, teman-teman. Trigonometri. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Ini tetanya. Ini X, ini Y, ini V aja. Oke. Nah, untuk mencari tahu bagaimana rumus dari VAX, berarti kita fokus pada horizontalnya, yaitu X-nya. Nah, untuk mencari tahu X-nya, yang sudah diketahui adalah bagian Y dengan tetanya, secara otomatis kita pakai rumus yang tan theta. Karena tan theta itu sendiri merupakan sisi depan per sisi samping. Kalau misalkan ada lagi yaitu sin theta. Sin theta itu adalah sisi depan yaitu Y dibagi dengan sisi miring yaitu V. Sedangkan kalau misalkan cos theta itu adalah X dibagi dengan V. Seperti itu. X itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, karena di sini yang sudah diketahui adalah theta dengan Y-nya, untuk mencari nilai X, maka kita pakai rumus tangen. Oke, nah setelah itu kita cari VAX. VAX. Ini kan X-nya di bawah ya, sedangkan kalau Y-nya berarti di atas, VAY. Itu kan sama dengan tan theta A. Nah, seperti ini. Tan theta A. Berarti tetanya itu sudah diketahui sebesar 60 derajat. Sama dengan VAY, berarti kalau VAY itu sama dengan 9 dibagi dengan VAX. Nah, kalian harus tahu juga tabel trigonometri, sudut istimewa. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini ada tabel trigonometrinya. Jadi kalau misalkan tan 60 derajat berarti akar 3. Sehingga untuk mencari akar 3,
untuk mencari tan 60 derajat kita pakai tabel trigonometri saja. Itu kalian bisa hafalkan seperti apa tan 60 derajat, tan 30 derajat, dan seterusnya. Oke, berarti tan 60 derajat itu adalah akar 3. Sama dengan 9 dibagi Pi AX. Berarti karena kita cari adalah VAX, VAX-nya ke atas kan. Jadi VAX itu akan sama dengan 9 dibagi dengan akar 3. Jadi akar 3-nya ke bawah kan, jadi ditukar. Setelah itu, karena di sini penyebutnya adalah bentuk akar, berarti kita perlu mencari dengan menggunakan rasionalisasi bentuk akar, yaitu dikali dengan akar 3 per akar 3, sama dengan 9 akar 3 per akar 3, berarti akar 3 kali akar 3 9. 9 diakarkan jadi 3. Coret, coret. 9 dibagi 3 berarti 3. Hasilnya adalah 3 akar 3. Ini adalah VAX-nya, meter per sekon. Nah, karena kita sudah mencari VAX-nya, ini adalah VAX-nya. Oke, sekarang kita mencari nilai VBX-nya. Dari mana? Dari VAX itu sama dengan VBX. Berarti VBX itu sama dengan VAX. VAX-nya berapa? Ya udah 3 akar 3. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai berapa sumbu horizontal yang dibentuk pada saat kecepatan arah vertikalnya 3 meter per sekon. Nah, berarti kita akan menggunakan konsep tangen juga. Tan theta B akan sama dengan VBY per VBX. Nah, seperti ini. Di mana kita sudah mengetahui tan B VBY itu adalah sebesar 3, lalu VBX-nya itu adalah sama dengan VAX, berarti 3 akar 3. Nah, ini berarti ini adalah tan theta B. Nah, setelah itu kalian ada penyebutnya bentuk akar, kita harus melewati yang namanya rasionalisasi bentuk akar. Berarti 3 dibagi 3 akar 3 dikali dengan 3 akar 3 per 3 akar 3. Nah, 3 kali 3 9, berarti 9 akar 3 dibagi dengan 3 kali 3 9. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 berarti 3. 9 kali 3, 27, atau 9-nya kita coret. Sehingga hasilnya adalah sepertiga akar 3. Nah, kita pakai di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, tadi adalah sepertiga akar 3. 3 akar 3. Jadi, tan theta B itu akan sama dengan sepertiga akar 3. Karena yang kita cari adalah theta B-nya atau sudut yang dibentuk pada titik B, maka theta B sama dengan arkes tan sepertiga akar 3. Nah, karena kita cari sudut yang jika ditankan itu hasilnya sepertiga akar 3, maka kita ambil berarti yang sepertiga akar 3 yang ditankan itu adalah sudut 30 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti theta B-nya, sudut B-nya adalah 30 derajat. Oke, nah berarti kita sudah dapat sudut atau jawabannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.